Kaca, Yuning menghancurkan cangkir emas giok putih di tangannya, matanya sangat dingin. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming memiliki tubuh raja. Jika dia tahu bahwa Lu Ming memiliki tubuh raja dan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia akan mempertimbangkannya dengan hati-hati saat itu. Jitian pasti akan menang. Yuning meraung dalam hatinya saat dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, tinjunya yang terkepal menunjukkan betapa gugupnya dia. Pada saat ini, Ji Peng sudah bangun, tetapi dia juga terkejut. Fisik raja, tidak ada yang luar biasa tentang itu. Kata Lu Ming dengan tenang. Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku hanya karena kamu telah menguasai hukum jalur raja. Tanpa hukum cahaya, semuanya ilusi. Bunuh. Jitian meraung dan menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga. Hukum enam neraka, cahaya hukum, dan seni kekuatan ilahi diaktifkan secara ekstrim oleh Jitian. Mari kita akhiri ini. Lu Ming bergumam dan menunjuk lagi. Rune memenuhi udara, dan naga sejati lainnya mengembun dan menerkam ke arah Jitian. Naga sejati ini berisi 3 dari 9 gulungan Dao formasi. Lu Ming hanya menggunakan gulungan roh ilusi dan gulungan tersegel untuk serangan jari sebelumnya. Lu Ming telah menggunakan gulungan pemusnahan, gulungan roh ilusi, dan gulungan tersegel. Ketiga gulungan itu digabungkan menjadi satu, dan kekuatan gerakan ini hampir setara dengan kesengsaraan jari kekacauan. Boom! Ketika naga sejati bertabrakan dengan Jitian, kekuatan yang mengerikan merobek pancaran tinju Jitian. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Jitian dengan liar. Tubuh Jitian bergetar hebat, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Dia berada di udara dan memuntahkan seteguk besar darah. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan segel Rune, tetapi Lu Ming sudah mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Kemudian, dia menunjuk jarinya lagi. Kali ini, yang terbentuk bukanlah naga sejati, tetapi seekor gajah raksasa. Tubuh gajah raksasa itu seperti gunung kecil, dan kakinya seperti pilar surgawi. Ia menghentakkan kaki ke arah Jitian. Bang! Kaki gajah menginjak wajah Jitian. Jitian langsung tertegun. Tubuhnya seperti batu besar, menghantam keras ring pertarungan, menyebabkan ring bergemuruh terus-menerus. Jitian tergeletak di atas ring pertarungan, seluruh tubuhnya berkedut, dan darah terus keluar dari mulutnya. Jitian kalah dan dipukuli seperti anjing mati, NOVELB-1N. Di tempat kejadian, mata semua orang terbuka lebar, dan mereka tidak bisa bereaksi sejenak. Jitian dulunya dikenal sebagai ahli nomor 1 di kerajaan iblis Yuluo. Sekarang setelah ia menyempurnakan cahaya hukum, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Namun, ia kalah dari Lu Ming meskipun kekuatannya besar. Tingkat kultivasi Lu Ming bahkan lebih rendah. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ia dapat mengalahkan Jitian meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah lagi dan ia belum menyempurnakan cahaya hukum. Lu Ming melangkah maju dan datang ke sisi Jitian. Meskipun Jitian terluka parah, ia masih melotot ke arah Lu Ming seolah-olah ia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Apa yang kau lihat? Sudah kubilang sebelumnya, tidak ada yang menakjubkan tentang tubuh raja, dan cahaya hukum juga tidak menakjubkan. Lu Ming mencibir dengan sedikit jijik. Ia kemudian menendang wajah Jitian, membuatnya terlempar dari arena pertarungan. Lu Ming tidak membunuh Jitian. Bagaimanapun, mereka berada di kerajaan iblis Yuluo. Ayah Jitian dan banyak ahli dari keluarga Yu hadir. Jika Lu Ming membunuh Jitian, pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Tubuh fisik Tirk surgawi itu kehabisan energi. Lebih jauh lagi, tujuannya adalah menuju ke negara iblis abadi. Dia tidak perlu membuat masalah lagi. Bagus, bagus. Hahaha. Tuan dari keluarga Luo dan banyak tuan dari keluarga Luo berdiri dan tertawa. Keluarga Luo telah menang. Dalam 10.000 tahun ke depan, keluarga Luo akan bertanggung jawab atas kerajaan iblis Yuluo. Sebelumnya, ketika Jitian menunjukkan cahaya hukum, mereka mengira keluarga Luo pasti akan kalah. Mereka putus asa dan berencana untuk menunggu 10.000 tahun lagi sebelum bangkit kembali. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan tiba-tiba meledak. Dia pertama kali menunjukkan kekuatannya yang kuat, kemudian dia menunjukkan hukum jalan raja dan mengalahkan Jitian dalam satu gerakan, memenangkan pertempuran. Bagaimana mungkin mereka tidak senang dan menertawakan kejadian yang tidak terduga seperti itu?
Luo Xuan, Wu Xi, dan yang lainnya semuanya tersenyum. Di sisi lain, anggota keluarga Yu sangat marah. Itu seharusnya menjadi situasi yang pasti menang, tetapi pada akhirnya, itu kalah. Itu benar-benar hilang di tangan satu orang. Anak itu, beberapa ahli keluarga Yu dan ayah Jitian menatap Lu Ming dengan mata dingin. Lu Minglah yang telah mengalahkan mereka. Apa latar belakang anak ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Seseorang berkata dengan enggan. Semua orang terdiam. Bang, urat-urat di tangan Putri Yuning yang seputih giok terekspos. Dia telah menghancurkan pegangan kursinya. Dia sangat marah. Lu Ming awalnya adalah tetua tamunya, tetapi dia secara pribadi diusir dari kediaman Putri Agung. Kakak Yuning, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Pada saat ini, Luo Xuan menatap Yuning, dan suaranya yang jernih bergema di seluruh area. Banyak orang tercengang, tidak tahu apa maksud Luo Xuan dengan ini. Luo Xuan, diam, Yuning berteriak. Ada apa? Apakah kamu takut aku akan kehilangan muka jika mengatakannya? Tapi aku harus mengatakannya. Sudut bibir Luo Xuan sedikit melengkung. Kudengar Lu Ming dulunya adalah kakak tamumu, Yuning. Namun, dia secara pribadi diusir dari kediaman Putri Agung. Itu sebabnya dia datang kepadaku. Apa? Di tempat kejadian, semua orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi tercengang. Lu Ming awalnya adalah kakak tamu putri tertua, tetapi dia diusir dari istana putri oleh putri tertua. Baru pada saat itulah Lu Ming mencari perlindungan dengan putri kecil itu. Yuning, ini sama saja dengan menyerahkan kemenangan. Jika Lu Ming berada di kediaman Putri Agung, tidak diragukan lagi bahwa keluarga Yu akan memenangkan kompetisi ini. Ekspresi Yuning berubah lebih buruk lagi. Banyak orang dari keluarga Yu juga tampak kesal. Sebenarnya ada hal seperti itu. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa Lu Ming menyinggung keluarga Ji. Untuk menstabilkan keluarga Ji, Anda mengusir Lu Ming dari kediaman Putri Agung. Mungkin di mata Anda, keluarga Ji, atau tubuh kerajaan Jitian, lebih penting daripada Lu Ming. Apakah saya benar, Saudari Yuning? Luo Xuan terus berbicara, memperlihatkan dua gigi harimaunya, yang dipenuhi dengan kelicikan. Ekspresi Yuning membuatnya sangat senang. Jadi begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ternyata Lu Ming telah menyinggung keluarga Ji. Untuk menstabilkan keluarga Ji, putri tertua telah mengusir Lu Ming. Bagaimanapun, putri tertua membutuhkan bantuan Jitian untuk memenangkan persaingan saat itu. Saat itu, di mata putri tertua, nilai Jitian mungkin jauh di atas Lu Ming. Tetapi kenyataannya, Yuninglah yang secara pribadi telah memberikan kemenangan kepada keluarga Luo. Di sisi lain, Jitian, yang sangat dia hargai, dipukuli seperti anjing mati oleh Lu Ming. Betapa ironisnya ini. Para ahli keluarga Yu, ayah Jitian, dan paman Jitian semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Kakak Yuning, aku ingin tahu apa yang sedang kamu pikirkan sekarang. Apakah kamu merasa menyesal? Suara Luo Xuan terdengar lagi. Cukup, Yuning berteriak dan berdiri dengan tiba-tiba. Dia melirik Lu Ming dengan dingin dan terbang ke langit. Ini membuat Luo Xuan terkikik. Dia dan Yuning sudah sering bertengkar sejak mereka masih kecil. Melihat ekspresi Yuning saat ini, dia sangat senang. Keluarga Luo adalah pemenang kompetisi ini. Selama 10.000 tahun ke depan, keluarga Luo akan bertanggung jawab atas kerajaan iblis Yu Luo. Kemudian, tetua dari kerajaan iblis Yu Luo mengumumkan. Wajah keluarga Yu sangat gelap dan dia sangat tidak mau. Namun, ini adalah tradisi kerajaan iblis Yu Luo yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia tidak berani melakukannya, dia harus menyerahkan tahta. Kecuali kekuatan keluarga Yu dapat menghancurkan kekuatan lain di kerajaan iblis Yu Luo, dia tidak dapat melanggar tradisi. Namun, jelas bahwa keluarga Yu tidak dapat melakukannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerahkan tongkat kerajaan yang mewakili raja. Lu Ming tidak punya apa-apa untuk dilakukan selanjutnya. Dia duduk di tribun dan menonton dengan acuh tak acuh. Langkah selanjutnya adalah kepala klan Luo untuk mengambil alih tongkat kerajaan. Setelah serangkaian upacara, ia mulai menguasai kerajaan iblis Yu Luo. Setelah upacara berakhir, tibalah saatnya untuk perjamuan besar. Saat semuanya selesai, hari berikutnya akan tiba. Beberapa hari kemudian,
Luo Xuan membawa setumpuk harta karun dan berkata bahwa itu adalah hadiah Lu Ming. Lu Ming menerimanya tanpa ragu-ragu. Hari-hari berikutnya kembali damai. Lu Ming tinggal di kediaman putri kecil dan berkultivasi dengan tenang. Namun, Luo Xuan sering mencari Lu Ming dengan alasan bertanding. Tentu saja, Luo Xuan akan kembali dengan kekalahan setiap saat. NOVE-LB 1N. Waktu berlalu cepat, dan 1,5 bulan berlalu. Pada hari ini, Luo Xuan menemukan Lu Ming. Mereka akan menuju ke negara iblis abadi. Dalam waktu setengah bulan, Raja Negara Iblis Kuno akan mengadakan perjamuan besar untuk merayakan keselamatannya dari malapetaka langit dan bumi, memberinya 300.000 tahun lagi untuk hidup. Pada saat itu, semua negara iblis yang berafiliasi dengan negara iblis abadi harus mengirim orang untuk memberikan ucapan selamat. Kerajaan Iblis Yuluo adalah bagian dari kerajaan iblis abadi. Kita akhirnya pergi ke negara iblis abadi. Lu Ming bergumam. Dengan cara ini, dia selangkah lebih dekat ke peti mati iblis kuno. Yuning dan yang lainnya telah berangkat ke negara iblis abadi beberapa hari yang lalu. Kata Rahu, Lu Ming mengangguk dan mengikuti Luo Xuan ke susunan teleportasi. Kepala keluarga Luo secara pribadi memimpin tim. Ada ratusan orang di tim, termasuk beberapa jenius muda, yang melangkah ke dalam susunan teleportasi. Pertama, mereka tiba di benteng di luar ibu kota negara iblis abadi. Kemudian, mereka terbang menuju ibu kota. Negara iblis kuno adalah salah satu dari dua negara iblis super di negeri 10.000 iblis. Itu adalah raksasa sejati dan ibu kotanya sangat megah. Itu tidak kalah dengan kota kaisar surgawi di Gunung Yuan. Negeri 10.000 iblis memiliki dua negara iblis super dan 10 negara iblis tingkat tinggi. Secara alami, mereka terbagi menjadi dua kubu, dua negara iblis super. Mereka adalah musuh satu sama lain, dan setiap negara iblis super memerintah sejumlah besar negara iblis tingkat rendah dan menengah. Ada juga 5 negara iblis tingkat tinggi di bawah kendali mereka. Sebagai salah satu dari 5 negara iblis tingkat tinggi di bawah negara iblis abadi, kerajaan iblis Yuluo secara alami sangat dihargai. Saat mereka tiba, ada orang-orang yang menerima mereka dan mengatur akomodasi mereka. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di ibu kota negara iblis abadi selama 3 hari. Lu Ming, pangeran muda dari kediaman Raja Iblis Abu-Abu mengadakan perjamuan hari ini untuk mengundang para tokoh terkemuka dari berbagai negara. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Luo Xuan menemui Lu Ming dan berkata, pangeran muda dari kediaman Raja Iblis Biru Abu. Lu Ming sedikit tercengang. Bangsa iblis abadi adalah salah satu dari dua bangsa iblis besar di negeri 10.000 iblis. Bangsa ini menguasai banyak sekali negara kecil, dan banyak di antaranya yang terkait erat dengan keluarga-keluarga kuat dari bangsa iblis abadi. Kediaman Raja Iblis Abu-Abu adalah yang terkuat di seluruh bangsa iblis abadi. Keluarga Luo kami memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka. Tuan muda dari klan iblis abu-abu hanya mengundang para jenius dari negara lain ke perjamuannya untuk lebih dekat dengan mereka. Luo Xuan menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Selama ada manfaat di suatu tempat, tentu saja akan ada hubungan manfaat. Selain itu, setiap kali Raja Bangsa Iblis Kuno mengatasi malapetaka, ia akan mengadakan perjamuan untuk memungkinkan generasi muda dari setiap negara bersaing satu sama lain. Mereka yang tampil baik akan diberi hadiah besar. Oleh karena itu, wajar saja jika para kesayangan surga dari setiap negara bertemu dan memahami kekuatan masing-masing. Luo Xuan melanjutkan, mata Lu Ming berbinar. Raja negara iblis abadi akan membuat para jenius dari negara lain saling bersaing. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi Lu Ming. Jika dia tampil baik dan menarik perhatian raja, dia mungkin selangkah lebih dekat untuk meminjam peti mati iblis abadi. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Lu Ming mengangguk. Seketika, Lu Ming dan Luo Xuan bertemu dengan para talenta tertinggi lainnya dari kerajaan iblis Yuluo, seperti Wuxi dan yang lainnya, dan menuju kediaman Raja Iblis Abu-Abu. Tentu saja, Yuning, Jitian, dan yang lainnya tidak bersama mereka. Yuning, Jitian, dan yang lainnya telah tiba di ibu kota negara iblis abadi sebelum mereka. Mereka memiliki jaringan koneksi yang berbeda. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah besar. Seseorang menerima mereka dan membawa mereka ke halaman yang luas. Ada banyak meja dan kursi di halaman tersebut.
Saat ini, banyak orang telah tiba. Mereka semua adalah orang-orang dari generasi muda. Salam, Putri Luo Xuan. Ketika Luo Xuan tiba, banyak pemuda membungkuk kepadanya. Kerajaan Iblis Yuluo adalah kerajaan iblis tingkat tinggi dan merupakan salah satu yang terbaik di antara 5 kerajaan iblis tingkat tinggi di bawah kerajaan iblis abadi. Semua pemuda ini berasal dari kerajaan iblis tingkat menengah dan rendah. Status mereka jauh lebih rendah daripada Luo Xuan, jadi mereka tentu saja harus memberi hormat ketika mereka melihatnya. Luo Xuan mengangguk sambil tersenyum sebelum duduk di meja di atas. Lu Ming, duduklah di sini. Putri Luo Xuan tersenyum sambil menunjuk ke bangku di sampingnya. Lu Ming tidak berdiri dengan sopan dan duduk di samping Luo Xuan. Wu Xi dan yang lainnya duduk di belakang Luo Xuan dan Lu Ming. Banyak pemuda mengamati Lu Ming dengan mata penasaran. Siapakah orang ini? Dia sebenarnya duduk di sebelah Putri Luo Xuan. Hahaha, Luo Xuan, lama tidak bertemu. Sambil tertawa terbahak-bahak, seorang pemuda berjubah ungu melangkah mendekat. Orang ini cukup tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Di belakangnya, ada beberapa pemuda. Salam, Pangeran Muda. Melihat pemuda ini, semua pemuda bergegas berdiri dan memberi hormat. Lu Ming dan Luo Xuan juga berdiri dan menangkupkan tangan mereka. Orang ini adalah Pangeran Muda dari kediaman Raja Iblis Biru Langit. Raja Iblis Biru Langit adalah sosok yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dia seusia dengan Raja dari negara Iblis Abadi. Hubungan antara keduanya luar biasa. Oleh karena itu, Raja Iblis Biru sangat berpengaruh di negara Iblis Abadi. Sebagai cucu Raja Iblis Biru, status Pangeran Muda itu mulia. Dia juga merupakan kesayangan surga yang menakutkan. Tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk. Pangeran Muda itu melambaikan tangannya dan menoleh untuk melihat Luo Xuan. Dia tersenyum dan berkata, Putri Luo Xuan, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan basis kultivasimu menjadi semakin mendalam. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku tidak akan menjadi tandinganmu dalam beberapa tahun lagi. Anda terlalu baik, Tuan Muda. Semua orang di negara Iblis Abadi tahu bakat Anda. Bagaimana Luo Xuan bisa menjadi tandingan Anda? Luo Xuan menjawab dengan rendah hati. Ini adalah... Tatapan Pangeran Muda beralih ke Lu Ming. Dia secara alami ingin tahu tentang fakta bahwa dia bisa duduk bersama Luo Xuan. Namun, ketika dia melihat lebih dekat pada Lu Ming, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Lu Ming sedikit mengernyit. Baru saja, dia merasakan niat membunuh dari pihak lain. Lu Ming bingung. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Mengapa pihak lain ingin membunuhnya? Namanya Lu Ming. Luo Xuan memperkenalkan Lu Ming. Putri Luo Xuan, apa hubunganmu dengan pria ini? Pangeran Muda itu bertanya. Dia tamuku. Pangeran Muda, apakah kau kenal Lu Ming? Luo Xuan juga merasa ada yang tidak beres dan bertanya. Jadi dia hanya tamu. Putri Luo Xuan, bisakah kau serahkan dia kepadaku? Mata Pangeran Muda itu berkedip, dan niat membunuh di dalamnya semakin kuat. Pangeran Muda, dia tamuku, jadi aku harus bertanggung jawab padanya. Mengapa kau ingin aku menyerahkannya kepadamu? Alis Luo Xuan semakin berkerut saat dia bertanya. Para pemuda lainnya tampaknya juga merasakan ada yang tidak beres, dan mereka menahan napas, bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam. Bunuh. Pangeran Muda itu berbicara dengan dingin, niat membunuhnya meledak tanpa terkendali. Orang ini harus mati. Pangeran Muda, apakah ada kesalahpahaman di sini? Luo Yi berkata. Dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan bertanya, Lu Ming, kapan kau menyinggung Chang Yan? Chang Yan adalah nama Pangeran Muda itu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Lu Ming mengerutkan kening dan mengirimkan transmisi suara ke Putri Luo Xuan. Dia juga bingung. Dia belum pernah melihat Chang Yan sebelumnya, jadi dia benar-benar tidak mengerti mengapa Chang Yan ingin membunuhnya begitu dia melihatnya. Kesalahpahaman. Setiap keturunan langsung dari Istana Raja Iblis Biru Langit akan memiliki tanda di tubuh mereka. Selama mereka terbunuh, tanda ini akan menempel pada pembunuhnya. Aku bisa merasakan tanda Istana Raja Iblis Biru Langitku di tubuhnya, apakah ini kesalahpahaman? Chang Yan berkata dengan dingin. Hati semua orang tergerak saat mereka mengerti. Lu Ming telah membunuh keturunan langsung dari kediaman Raja Iblis yang pucat. Tanda pihak lain menempel di tubuhnya dan Chang Yan bisa merasakannya.
Tidak mengherankan jika Chang Yan ingin membunuh Lu Ming saat dia melihatnya. Lu Ming mengangkat alisnya. Tiba-tiba dia teringat bahwa tidak lama setelah dia tiba di tanah iblis tak terbatas, dia sedang berkultivasi di suatu tempat ketika sekelompok orang pergi untuk merebut buah asal iblis dan dia membunuh mereka pada akhirnya. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda yang berteriak bahwa dia berasal dari negara iblis abadi. Mungkinkah pria itu adalah keturunan langsung dari kediaman Raja Iblis Azure? Ini terlalu kebetulan. Terlebih lagi, dia telah melihat tanda kediaman Raja Iblis Azure sebelumnya. Rumah Seribu Pembunuh adalah organisasi pembunuh yang mengerikan. Selama seseorang membunuh anggota Rumah Seribu Pembunuh, akan ada tanda pembunuhan yang menempel di tubuhnya. Saat itu, Lu Ming harus meminta kepala Istana Phoenix untuk menghapusnya. Tanda kediaman Raja Iblis Biru sangat mirip dengan tanda kediaman Seribu Pembunuh. Luo Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Pangeran muda, apakah ada kesalahan?" Jelas tidak. Beberapa bulan yang lalu, salah satu sepupuku yang lebih muda terbunuh saat berlatih di luar. Seharusnya orang ini yang membunuhnya. Luo Xuan, orang ini hanya tetua tamu. Kamu harus menjauh dari masalah ini, kata Chang Yan, lalu melambaikan tangannya. Bas. Di belakang Chang Yan, seorang pria muda bergegas keluar, dan cahaya pedang mekar saat dia menyerang Lu Ming. Cahaya pedang itu dingin. Ini adalah pedang untuk memotong tenggorokan. Hakim, Luo Xuan berkata dengan lembut saat dia menyerang dengan kekuatan penilaian, menghancurkan cahaya pedang lawannya. Putri Luo Xuan, kamu ingin melindungi pria ini. Apakah menurutmu pantas untuk berselisih dengan kediaman Raja Iblis Biruku demi seorang tetua tamu? Wajah Chang Yan merosot, menampakkan nada mengancam. Beberapa bulan yang lalu, aku memang membunuh seseorang. Namun, orang itu ingin bertarung demi harta karun dan menyerangku tanpa penjelasan apapun. Bagaimana mungkin aku tidak membalas? Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Begitu, Pangeran Muda, wajar saja jika seseorang terbunuh di negeri iblis yang tak terhitung jumlahnya saat mereka berlatih dan bertarung demi harta karun. Di negeri iblis yang tak terbatas, kekuatan berbicara sendiri. Jika kekuatan seseorang lebih rendah dari yang lain, membalas dendam sekarang akan menjadi lelucon. Luo Xuan berkata dengan dingin, tidak mundur sedikit pun. Di negeri 10.000 iblis, ada pembunuhan terus-menerus. Seni bela diri dihormati, dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Tidak peduli siapa itu, lebih baik bersiap untuk dibunuh saat berlatih di luar. Ini adalah aturan negeri iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sepupuku memiliki beberapa pengikut calon kaisar. Berapa banyak calon kaisar yang bisa dia hadapi? Dia mungkin menggunakan beberapa cara tercela untuk menyakiti sepupuku. Bagaimana dengan ini? Biarkan dia bertarung denganku. Jika dia bisa menahan 10 gerakan dariku dan tidak kalah, aku akan mengakui kekuatannya. Chang Yan berkata dengan dingin. Menurut pendapatnya, Lu Ming hanyalah seorang guru tamu Luo Xuan. Seberapa kuat dia? Di belakang Chang Yan, beberapa pemuda mencibir. Chang Yan adalah salah satu jenius teratas di negara iblis abadi. Kecakapan bertarungnya benar-benar mengerikan. Dia tidak hanya memiliki tubuh raja, tetapi kultivasinya juga telah mencapai kesempurnaan Sein absolut sejak lama. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa menahan 10 gerakan dari Chang Yan? Dia mungkin akan dibunuh oleh Chang Yan dalam satu kali serangan. Itulah tujuan Chang Yan. Selama dia bergerak melawan Lu Ming, dia akan mampu membunuh Lu Ming dengan alasan yang sah. Mata Luo Xuan berkedip. Meskipun Chang Yan kuat, Lu Ming bahkan bisa mengalahkan Ji Tian. Dia jelas tidak lebih lemah dari Chang Yan. Bukankah mudah baginya untuk menahan 10 gerakan? Baiklah, aku setuju. Lu Ming melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar berani setuju. Sepertinya anak ini tidak tahu seberapa kuat Chang Yan. Banyak orang memiliki pikiran yang sama. Namun, beberapa orang juga memiliki mentalitas menonton pertunjukan. Anak ini benar-benar mencari kematian. Beberapa pemuda di belakang Chang Yan menunjukkan senyum main-main. Mata Chang Yan bersinar dengan cahaya dingin, Putri Luo Xuan, karena dia sudah setuju, tolong jangan ikut campur. Aku tidak akan ikut campur. Aku berharap pangeran muda itu akan menepati janjinya. Setelah mengatakan itu, Luo Xuan kembali ke meja. Maksudmu apa yang kau katakan?
Gadis kecil ini, mungkinkah dia berpikir bahwa anak ini dapat memblokir 10 gerakanku? Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Sudut bibir pangeran muda itu melengkung menjadi senyum dingin. Kemudian, dia menoleh ke Lu Ming, niat membunuhnya bahkan lebih dingin. Siapapun yang berani membunuh orang-orang di kediaman Raja Iblis Biru pasti akan mati. Dia ingin membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet-monyet di depan semua orang dari negara-negara kecil hari ini dan membuat mereka semakin takut padanya. Ayo bertarung di langit, kata Lu Ming. Aku tidak perlu pergi ke langit untuk berurusan denganmu. Satu gerakan sudah cukup. Chang Yan mencibir sebelum menunjuk jarinya. Bas. Jari ini seperti tombak panjang, menembus kehampaan dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Jari ini sangat padat, namun, Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia menunjuk jarinya dan rune bersinar di atasnya. Bang! Kedua jari itu bertabrakan dengan ledakan keras. Kekuatan yang mengerikan itu membalikkan banyak meja dan kursi di sekitar mereka. Banyak orang mundur karena takut untuk menghindari kekuatan yang tersebar. Sosok Chang Yan terdorong mundur 2 langkah dan sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hukum Dao Arai, kamu memiliki tubuh raja. Chang Yan meraung. Jadi itu hukum penetrasi. Novelbin. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia sangat akrab dengan hukum ini. Luo Pokong dari Sekte Surga Daluo juga mengendalikan hukum ini, tetapi dia telah dibunuh oleh Lu Ming. Seperti yang kukatakan, kita akan bertarung di langit. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, menyebabkan wajah Chang Yan berubah sangat gelap dan niat membunuhnya menjadi sangat dingin. Baru saja, dia penuh percaya diri dan mengatakan bahwa dia bisa membunuh Lu Ming dalam satu gerakan tanpa harus terbang tinggi di udara. Namun, kebenarannya adalah tamparan di wajahnya. Ayo maju dan bertarung, kata Chang Yan dingin. Seperti tombak dewa, dia melesat ke langit. Lu Ming juga melangkah ke udara. Bunuh. Begitu dia terbang ke langit, Chang Yan melancarkan serangan ke Lu Ming. Jari-jarinya seperti tombak, terus-menerus menunjuk. Dengan dukungan hukum penetrasi, kekuatannya sangat kuat dan dapat menembus segalanya. Kilatan tombak itu ditujukan ke Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan melakukan hal yang sama. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan mengembun menjadi burung petir. Mereka menerkam cahaya tombak dengan kecepatan yang mencengangkan dan memblokirnya. Sangat kuat. Jadi orang ini juga memiliki fisik raja. Tidak heran dia bisa duduk berdampingan dengan Putri Luo Xuan. Beberapa favorit surga dari negara-negara kecil berseru. 2 gerakan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh di langit. Bunuh. Chang Yan menggunakan serangan ketiganya, dan kultivasinya di lingkaran besar Sein Absolut dilepaskan. Kekuatan jari yang bahkan lebih mengerikan ditujukan ke Lu Ming. Metode serangan Chang Yan sangat mirip dengan Luo Pokong, tetapi teknik sihir yang mereka gunakan berbeda. Namun, kekuatan tempur Chang Yan jauh lebih kuat daripada Luo Pokong. Kekuatan yang mengerikan melesat ke arah Lu Ming, tetapi masih terhalang oleh jari Lu Ming. 3 gerakan. Lu Ming terus berbicara dengan tenang dan acuh tak acuh. Mati. Mata Chang Yan menjadi semakin dingin. Sebuah lingkaran cahaya muncul dari tubuhnya dan mengelilinginya. Cahaya hukum. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Kehebatan pertempuran Chang Yan memang mengerikan. Sebagai jenius teratas dari negara iblis abadi, ia mampu menekan fisik raja lainnya. Dikatakan bahwa di seluruh negara iblis abadi, selain putra dewa, tidak ada yang sebanding dengan Chang Yan. Bunuh. Sebuah tombak muncul di tangan Chang Yan, dan ketika dikombinasikan dengan cahaya hukum, kekuatannya mencapai tingkat yang mengejutkan. 3 gulungan dalam satu. Lu Ming menunjuk satu jari, dan seekor naga sejati meraung dan menerkam Chang Yan. Naga sejati ini berisi gulungan pemusnahan, gulungan roh ilusi, dan gulungan penyegel. Ketiga gulungan itu digabungkan menjadi satu. Dorong. Dengan ledakan keras, tombak di tangan Chang Yan bergetar saat tubuhnya bergetar hebat. Dia dipaksa mundur oleh kekuatan yang mengerikan. Chang Yan sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di bawah, selain orang-orang dari kerajaan iblis Yuluo, semua orang tercengang. Beberapa dari mereka bahkan menggosok mata mereka, berpikir bahwa mereka melihat sesuatu. Chang Yan menekan fisik raja lainnya dan berdiri di puncak. Selama putra surga tidak muncul, dia hampir tak terkalahkan.
Namun sekarang, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena Lu Ming. Siapakah Lu Ming ini? Bagaimana mungkin orang yang acak bisa begitu menakutkan? Mereka terdiam. Hanya sedikit kekuatan ini. Kau ingin mengalahkanku dalam 10 gerakan. Sungguh lelucon, sekarang giliranku. Ayo, kata Lu Ming acuh tak acuh saat dia melangkah maju. Rune yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan berubah menjadi 9 naga. Kali ini, itu bukan naga sungguhan, tetapi 9 naga. 9 naga terbang menuju Chang Yan. Sejujurnya, Chang Yan sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Ji Tian. Chang Yan hampir berada di puncak alam Sein absolut, dan hukum nomologisnya telah mencapai 99%. Dia hanya selangkah lagi dari alam calon kaisar. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming, bahkan jika Lu Ming tidak menggunakan hukum kekacauan, dia masih kurang. Saat 9 naga menerkam, ekspresi Chang Yan berubah drastis, dan dia menusuk dengan tombaknya dengan seluruh kekuatannya. 9 naga meraung dan terus menyerang dengan cakar mereka, menghancurkan serangan Chang Yan. Kekuatan penghancur yang mengerikan dan simbol yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Chang Yan. Sosok Chang Yan dengan gila mundur, terus mundur 10.000 meter sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Puff! Tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Kau kalah, kata Lu Ming acuh tak acuh. Suaranya tidak keras, tetapi seperti pukulan berat yang menghantam Chang Yan, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah lagi. 3 kata pendek Lu Ming dipenuhi dengan sarkasme. Beberapa saat yang lalu, Chang Yan masih sangat arogan dan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Lu Ming dalam 10 gerakan. Faktanya, dia hanya dengan santai menyebutkan 10 gerakan. Menurutnya, 1 gerakan akan cukup untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Lu Ming. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari 10 gerakan, dialah yang kalah dari Lu Ming. Bunuh! Chang Yan meraung. Boom! Boom! Dari kedalaman istana, 2 sosok bergegas keluar. Aura mengerikan mereka mekar, menyebabkan wajah semua orang berubah. Mereka adalah 2 penguasa bela diri. Chang Yan akan mengirim seorang tertinggi bela diri untuk membunuh Lu Ming. Chang Yan, kau menarik kembali kata-katamu. Luo Xuan melambung ke langit dan tiba di depan Lu Ming, melotot ke Chang Yan. Minggir, dia berteriak. Ekspresi Chang Yan sedikit menyeramkan. Hari ini, di depan begitu banyak orang dari negara-negara kecil, Lu Ming telah membuatnya kehilangan muka. Dia ingin memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Mengenai semua ini, dia telah memintanya, tetapi dia tidak akan mempertimbangkannya. Itu semua salah Lu Ming. Bagaimana mungkin itu salahnya? Chang Yan, kau tidak akan menang, jadi kau mengirim seorang penguasa bela diri. Jika masalah ini tersebar, aku khawatir reputasimu akan tercoreng. Bahkan reputasi Istana Raja Iblis Biru akan terpengaruh. Luo Xuan berdiri dengan kokoh di depan Lu Ming dan melanjutkan, selain itu, bahkan jika kau harus bergerak hari ini, kau harus melakukannya di atas mayatku. Lu Ming adalah tetua tamuku. Aku tidak bisa hanya melihatnya terbunuh. Ekspresi Chang Yan menjadi semakin buruk. Kata-kata Luo Xuan memang membuatnya khawatir. Salah satunya adalah reputasinya, dan yang lainnya adalah identitas Luo Xuan. Luo Xuan adalah putri dari kerajaan iblis Yuluo. Kerajaan iblis Yuluo bukanlah kerajaan kecil biasa. Itu adalah salah satu dari 5 kerajaan iblis kelas atas di bawah kerajaan iblis abadi. Karena itu, dia sangat khawatir. Chang Yan ragu-ragu. Lu Ming, ayo pergi. Luo Xuan mengirim transmisi suara ke Lu Ming, lalu berbalik dan meninggalkan kediaman Raja Iblis Biru. Wu Xi dan yang lainnya mengikutinya dengan cepat. Ekspresi Chang Yan berubah beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak memberi perintah untuk menyerang. Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan kediaman Raja Iblis yang pucat dan kembali ke kediaman mereka. Aku tidak menyangka orang itu berasal dari rumah Vicissitude. Lu Ming juga tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya, dia ingin mengenal keluarga kekaisaran dari negara iblis abadi melalui rekomendasi Luo Xuan. Siapa yang mengira bahwa dia akan menyinggung pangeran muda dari kediaman Raja Iblis Biru saat dia tiba? Sepertinya aku hanya bisa menunggu perjamuan Raja Negara Iblis Abadi. Aku harus mencari kesempatan ketika semua jenius sedang bertanding. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Lu Ming, tidak perlu terlalu banyak berpikir.
Istana Iblis Pucat bukanlah satu-satunya paragon dari keluarga kekaisaran di negara iblis abadi. Aku akan memperkenalkanmu kepada yang lain dalam beberapa hari. Luo Xuan menghibur Lu Ming. Terima kasih banyak. Lu Ming menatap Luo Xuan dan tersenyum. Tekad Luo Xuan yang tak tergoyahkan untuk berdiri di depannya telah menyentuhnya. Luo Xuan adalah orang yang tulus, dan dia jauh lebih kuat dari Mu Ning and Ovelbin. Selama beberapa hari berikutnya, Luo Xuan memperkenalkan beberapa anggota keluarga kerajaan kepada Lu Ming. Namun, meskipun mereka cukup berbakat, mereka masih kurang dibandingkan dengan Chang Yan. Ada beberapa kali ketika Lu Ming mencoba mencari tahu lebih banyak tentang peti mati iblis abadi. Namun, pihak lain tidak tahu banyak tentangnya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah harta karun negara iblis abadi dan hanya raja yang bisa mengendalikannya. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa terganggu. Peti mati iblis kuno itu sangat penting sehingga hanya raja yang bisa mengendalikannya. Bisakah dia benar-benar meminjamnya selama sebulan? Raja dari negara iblis kuno adalah seorang kaisar. Orang seperti itu tinggi dan perkasa, bahkan lebih tinggi dari kaisar agung pada umumnya. Mengapa dia peduli padanya? Lebih dari 10 hari kemudian, perjamuan raja resmi dimulai. Di tengah ibu kota negara iblis kuno, sebuah istana megah tiba-tiba muncul di langit. Istana itu bersinar terang dan dapat dilihat dari jauh. Istana itu setinggi 9 lantai, seperti istana dewa. Ada tangga giok di keempat penjuru istana. Tangga itu memanjang dari atas istana hingga ke bawah. Para tamu yang datang untuk memberi selamat kepadanya menaiki tangga giok dari istana bersisi 4 hingga ke tingkat ke-9 istana. Lu Ming dan orang-orang dari kerajaan iblis Yuluo menaiki tangga giok di sisi timur. Istana yang luar biasa. Lu Ming diam-diam terkejut. Istana 9 lantai ini terlalu besar. Tingginya 100.000 kaki dan menembus kedalaman langit. Bahkan tangga giok ini sangat besar. Seseorang yang berdiri di atasnya seperti semut. Di arah ini, orang-orang terus menaiki tangga giok untuk memberi selamat kepadanya. Bangsa iblis kuno adalah salah satu dari 2 bangsa iblis super di negeri 10.000 iblis. Hampir setengah dari bangsa iblis, besar dan kecil, akan datang untuk memberi selamat kepada mereka. Tentu saja, jumlah orangnya akan mengejutkan. Lu Ming dan kelompoknya menaiki tangga giok dan menghabiskan waktu setengah jam sebelum mereka mencapai titik tertinggi dan tiba di lantai 9 aula. Lantai 9 istana itu terbuka dan sangat luas. Ada berbagai macam obat-obatan suci dan bunga-bunga aneh yang ditanam di mana-mana, dan aromanya menyerbu hidung. Area ini sudah dipenuhi dengan meja dan kursi. Kerajaan Iblis Yuluo adalah salah satu dari 5 kerajaan agung yang dimuliakan. Begitu mereka tiba, seseorang membawa mereka ke posisi yang lebih tinggi. Lokasi area ini juga sangat khusus. Ketinggiannya berbeda, dan levelnya lebih tinggi. Medan terendah adalah tempat orang-orang dari bangsa iblis kelas bawah duduk. Bangsa iblis peringkat kedua adalah bangsa iblis peringkat menengah. Di atas mereka ada 5 bangsa iblis peringkat tinggi. Di bagian paling atas adalah para ahli dari bangsa iblis kuno dan para bangsawan. Saudara Luo, ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, sudah ada beberapa orang di sana. Mereka menyapa kepala keluarga Luo satu demi satu. Orang-orang ini adalah raja dari negara iblis tingkat tinggi lainnya, dan mereka semua memiliki identitas yang menonjol. Sekarang keluarga Luo telah mengendalikan kerajaan iblis Yuluo, mereka tentu saja menyapa kepala keluarga Luo. Di samping, tuan keluarga Yu mendengus dingin. De memimpin Yuning, Jitian, dan yang lainnya untuk mencari tempat duduk acak. Setelah itu, semakin banyak orang datang, dan tempat yang luas itu hampir penuh. Penguasa negara telah tiba. Sebuah suara bergema di seluruh tempat, dan semua orang menjadi tenang. Raja tempat ini secara alami adalah Raja Negara Iblis Abadi. Sekelompok orang datang dari langit dan mendarat di titik tertinggi. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua kekar dengan jubah ungu dan emas. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan meskipun dia tidak menunjukkan aura apapun, dia memiliki keagungan tertinggi. Kami memberi hormat kepada Kaisar kuno. Semua orang membungkuk memberi hormat. Raja dari setiap generasi negara iblis kuno dipanggil sebagai Kaisar kuno. Semua orang, silakan duduk. Kaisar kuno melambaikan tangannya dan semua orang duduk.
Tatapan Lu Ming menyapu kerumunan dan memperhatikan bahwa ada banyak orang di sekitar kaisar kuno. Beberapa lebih tua, sementara yang lain berasal dari generasi muda. Banyak dari mereka memiliki aura yang kuat dan sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi bahwa ada seorang kaisar agung di antara mereka. Pasti ada lebih dari satu kaisar agung di negara iblis kuno. Chang Yan. Lu Ming melihat Chang Yan di antara kerumunan di belakang kaisar kuno. Pada saat ini, mata Chang Yan juga tertuju pada kerajaan iblis Yuluo. Ketika dia melihat Lu Ming, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Yan, orang yang kamu bicarakan adalah anak itu. Di samping kaisar kuno, ada seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih yang sedang mengirimkan pesan kepada Chang Yan. Orang ini adalah kakek Chang Yan, Raja Iblis Chang. Kakek, orang ini. Chang Yan mengangguk. Ya, aku mengerti. Raja Iblis yang tersembunyi itu mengangguk dan tidak melanjutkan bicaranya. Wajahnya tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kerajaan Iblis Tianyu memberi selamat kepada kaisar kuno karena selamat dari kesengsaraan besar dan memperoleh kehidupan abadi. Pada saat ini, Raja Kerajaan Iblis Surga berdiri untuk memberi selamat kepada kaisar kuno dan memberinya hadiah. Kerajaan Iblis Yuluo memberi selamat kepada kaisar kuno karena telah mengatasi kesengsaraannya. Kalian bisa berharap untuk menjadi kaisar surgawi. Tuan dari keluarga Luo juga mengirimkan hadiah ucapan selamat. Setelah itu, para penguasa negara iblis maju untuk memberikan ucapan selamat dan hadiah ucapan selamat. Dimulai dari 5 negara iblis tingkat tinggi, giliran negara iblis tingkat rendah. Terima kasih sudah datang hari ini, silakan duduk. Suara kaisar kuno terdengar. Setelah itu, para pelayan membawakan segala macam anggur dan makanan lezat. Setelah itu, seorang penyihir yang sangat mempesona maju untuk melakukan tarian iblis, dan suasana adegan menjadi hangat. Kaisar yang agung, ada begitu banyak jenius di dunia ini. Mengapa kita tidak membiarkan generasi muda melakukan pertandingan persahabatan? Zhao Feng menyarankan. Seseorang menyarankan, ini adalah sesuatu yang akan terjadi setiap kali kaisar kuno melampaui kesengsaraan surga dan bumi. Beberapa orang menantikannya. Haha, saya juga ingin melihat seberapa luar biasa para jenius generasi ini. Saya mendengar bahwa ada lebih dari satu putra dewa di generasi ini, dan bahkan ada lebih banyak tubuh raja. Kaisar kuno tertawa. Itu benar, generasi ini memang penuh dengan para jenius, lebih dari era sebelumnya. Raja Iblis Azure berkata, oh, jika memang begitu, saya akan mengubah hadiahnya kali ini juga. 3 teratas dapat mengajukan permintaan kepadaku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya jika itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh 1 orang. 10 teratas juga dapat menerima hadiah. Suara kaisar kuno bergema ke segala arah. Mata banyak orang terbakar oleh keinginan. 3 teratas dapat mengajukan permintaan kepada kaisar agung. Ini terlalu menggoda. Selain itu, hadiah yang akan diterima 10 teratas pasti tidak akan kecil. Hadiah kali ini juga lebih baik dari sebelumnya. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. 3 teratas dapat mengajukan permintaan kepada kaisar kuno. Jika dia masuk ke 3 teratas, dia akan dapat meminjam peti mati iblis abadi dari kaisar kuno. Karena kaisar telah mengatakannya sendiri, dia mungkin tidak akan menolaknya. Selain itu hanya untuk sebulan. Aku harus masuk 3 teratas. Tinju Lu Ming terkepal erat. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat putra surga dari negara iblis abadi itu, Lu Ming percaya bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga, dia seharusnya bisa masuk ke 3 teratas. Baiklah, kalau begitu kita akan membiarkan Raja Iblis Biru mengambil alih ronde pertarungan ini. Kaisar kuno itu tertawa. Dia tidak perlu mengurus masalah seperti itu secara pribadi. Dia bisa menyerahkannya kepada orang lain. Terima kasih, Yang Mulia. Raja Iblis Biru berdiri dan melangkah maju, tiba di udara di luar istana. Dengan lambaian tangannya, sebuah panggung melayang ke atas. Kemudian, panggung itu meluas dengan cepat, berubah menjadi arena pertarungan dengan panjang dan lebar 100 mil. Ketinggian arena pertarungan itu sedikit lebih rendah dari istana. Duduk di atasnya, orang bisa melihat situasi di arena pertarungan dengan sangat jelas. Anak muda yang ingin berpartisipasi dalam sparring dapat mendaftar terlebih dahulu dan meninggalkan nama kalian.
kata Raja Iblis Biru Langit sebelum memanggil beberapa orang untuk mendaftarkan informasi. Bas dan EBCP, Wash. Seketika, anak muda terbang maju satu persatu untuk mendaftar. Ada terlalu banyak orang. Dalam sekejap, ratusan orang maju. Menurut kalian siapa yang akan masuk 3 besar kali ini? Novelbin. Itu sudah jelas. 2 putra dewa pasti akan masuk 3 besar. Itu benar. 2 dari 3 teratas adalah putra dewa, jadi pasti akan ada tempat untuk mereka. Kuncinya adalah siapa yang akan bisa mendapatkan tempat lainnya. Chang Yan dan Liu Su keduanya sangat mungkin. Banyak orang di sekitarnya mulai berdiskusi.